Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan benda campuran, pembelajaran 5. Suatu hari, keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Berikut isi selembar iklan yang diterima oleh ayah Lani. Nah, ini toko Mas Subur. Jual beli perhiasan logam mulia. Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta. Telepon, nah seperti itu. Ini termasuk iklan teman-teman. Setelah itu ada beberapa pertanyaan pada halaman 36. Apa saja unsur yang ada pada iklan di atas? Ada nama produk. Nama produknya Toko Mas Subur. Gambar produk. Kalimat iklan. Lalu alamat pengiklanan. Dan nomor telepon. Apa menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas sudah lengkap? Nah, menurut saya belum lengkap. Kenapa? Karena belum tercantum harga produk serta apa keunggulan dari produk tersebut. Agar dapat menarik perhatian halayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Menggunakan kata konotasi positif. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Iklan pada gambar di atas menawarkan jual beli emas di toko subur. Tahukah kamu emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran? Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampuri dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas pewarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada 2, yaitu zat homogen dan zat heterogen. Mari mengidentifikasi sifat zat pada kolom di bawah ini. Pada pembelajaran kemarin kita sempat mempelajari tentang homogen dan heterogen. Ada yang masih ingat teman-teman apa itu homogen dan heterogen? Homogen itu campuran zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Misalnya air dan garam atau air dengan sirup. Lalu ketika campuran heterogen itu campurannya kurang sempurna atau kurang tercampur sempurna. Misalnya air dengan kopi, air dengan tepung. Nah, itu kita bisa membedakan mana yang air dan mana yang tepung. Kurang lebih seperti itu. Mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang, kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran.
Ikuti langkah kerjanya dengan baik dengan hati-hati. Langkah kerja yang pertama, sediakan alat-alatnya. Alatnya antara lain gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Buatlah campuran sesuai tabel berikut. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Ini ada pada halaman 37, teman-teman. Nah, saya akan memperbesar. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Misalnya air dengan gula. Itu nantinya akan tercampur sempurna. Sedangkan air dengan minyak itu tidak bisa tercampur, teman-teman. Minyaknya pasti terpisah atau mengambang di permukaan. Air dengan pasir itu tidak tercampur sempurna karena kita masih bisa melihatnya yang mana air, yang mana pasir. Air dan pewarna makanan. Nah, ini kita tidak bisa membedakan, teman-teman. Karena pewarna makanannya itu tercampur sempurna. Lalu minyak dan pasir itu tidak tercampur sempurna. Minyak dan pewarna makanan tidak tercampur sempurna. Minyak dan gula juga tidak tercampur sempurna. Untuk membuktikannya, kalian bisa membuat percobaan di rumah ya. Setelah itu, ini pada halaman 38. Campuran manakah yang tercampur sempurna? Yang tercampur sempurna adalah komponen air dan gula. Dan juga antara komponen air dengan pewarna makanan. Itu bisa tercampur dengan sempurna. Sedangkan yang tidak tercampur sempurna, contohnya tadi ada air dengan minyak, air dengan pasir, minyak dengan pasir, minyak dengan pewarna makanan, dan minyak dengan gula. Kurang lebih seperti itu. Pernahkah kamu melihat penjual jamu mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Percampuran antara air, serbuk kunyit, dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Apakah campuran itu termasuk campuran sempurna atau tidak sempurna? Ayo lakukan percobaan berikut. Tuliskan hasil percobaanmu di buku latihanmu. Setelah itu, laporkan hasilnya kembali kepada ibu guru kalian masing-masing. Kalian bisa mencobanya di rumah ya, teman-teman. Setelah itu ada lagu Suwe Ora Jamu, ciptaan H.C. Harjo Subroto. Temponya moderanto. Nah, ini lagu kesukaan saya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf, di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui tangga nada diatonis mayor dan minor. Sekarang kamu akan mempelajari tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada terdiri atas 5 nada. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Urutan tangga nada pelok yaitu 1 atau do, 3, 4, 5, 7. Sedangkan untuk tangga nada slendro itu 1 atau do, re, mi, sol, la. Nah, kurang lebih seperti itu. Lir-ilir. Nah, lir-ilir ini termasuk tangga nada apa, teman-teman? Slendro atau pelok? Ya, ini termasuk tangga nada slendro. Kenapa? Karena urutan nadanya itu do, re, mi, sol, la. Dapat kalian lihat di sini. Do, 1, 2, 3. Lalu ada 5, 6. Nah, ini termasuk slendro ya. Ini kalian bisa lihat sendiri 1, 2, 3, 5, 6. Nah, ini urutan dari slendro. Sedangkan
Di sini apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu? Yang saya rasakan gembira. Kenapa kok gembira? Karena lagu Suwe Ora Jamu itu lagu yang temponya cepat. Nah, ketika temponya agak cepat itu biasanya identik dengan kegembiraan atau kesenangan. Nada yang digunakan adalah tangga nada pentatonis. Kenapa? Karena hanya terdiri dari 5 nada dan tangga nada pelok karena urutan nadanya 1, 3, 4, 5, 7. Lalu Nah, sedangkan lir ilir itu sedih. Kenapa? Karena dinyanyikan dengan tempo sedang. Nada yang digunakan adalah tangga nada pentatonis dan tangga nada slendro. Kenapa? Karena urutan nadanya 1, 2, 3, 5, 6. Tadi kita sudah membahasnya ya urutannya. Itu tadi ada pada halaman 41 yang paling atas. Sekarang pada halaman 41 tapi yang paling bawah. Judul lagu. Nah, misalnya Suwe Ora Jamu. Jenis tangga nadanya itu tangga nada pelok. Kenapa? Karena urutan nadanya itu dari do, mi. Nah, do, mi, fa, sol, si. Nah, seperti ini. 1, 3, 4, 5, 7. Lalu ada lir ilir. Jenis tangganya slendro. Kenapa? Karena urutan nadanya do, re, mi, sol, la. Nah, seperti itu. Setelah itu, dengarkan lagu pentatonik lainnya. Selain 2 lagu itu, kemudian tuliskan judul lagu yang telah kamu dengarkan, jenis tangga nadanya, dan berikan penjelasan mengenai lagunya. Ini ada pada halaman 42. Kalian bisa mencari sesuka hati kalian, misalnya lagu Cangkiling. Nah, itu jenis tangga nadanya slendro karena urutan nadanya dari do, re, mi, sol, la. Kalian bisa mencari liriknya sendiri. Lalu, ayo renungkan. Hari ini kita telah mempelajari tentang iklan, jenis-jenis campuran, dan tangga nada. Manfaat yang kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa tahu tentang apa sih iklan, lalu jenis-jenis campuran dan contohnya, serta mengetahui jenis tangga nada. Sekarang kerjasama dengan orang tua. Pilihlah satu lagu yang isinya mengenai benda-benda di sekitarmu. Mintalah orang tua untuk membantu memilih lagu. Bersama orang tuamu menyanyikan lagu yang telah dipilih. Kemudian tuliskan syair lagu pada kolom berikut. Misalnya kalian mencari atau memilih judul lagu Lihat Kebunku. Nah, lalu kalian bisa menyanyikan bersama kedua orang tua kalian ya. Selamat mencoba. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.